Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ketika sahabat bagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa naroka hale kaya apa ningali ingsun ing sira fil jannati ing dalem swarga. Wa anta hale utai panjenengan iku bidarajati ing berada al-ula kang luhur. Panahnu utai ingsun iku asfalu luwe asor mingkati mansuran. Jadi ini menjelaskan ada sahabat sebagian sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Nanti kalau di akhirat saya bisa melihat panjenengan, bisa melihat engkau. Padahal ya sahabat kan tahu derajat tempat di sana kan beda. Seperti kalau di sini mungkin ada kelas VIP, kelas orang biasa, gitu kan. Seandainya di sini kan kalau bisa memberikan jual ya, atau mungkin juga tidak bisa sama sekali karena kalau di sini ya, kalau di dunia ini banyak apa namanya rintangan karena dijaga gitu, kira-kira begitu. Kalau di sana bagaimana? Kemudian dijawab oleh Allah, fana jalan mongko tumurun apa manyuti. Dawu amanyuti. Lah, aman sapa wonge iku yiti. Taat sapa anu Allah kejawar Rasul Allah. Fima in dalam amaro kam perintah Allah Rasul bikalma fa ulaika moko utawi. Man iku malad setarwake an amakam Allah Gusti alim anase. Aladina menabiin saing para nabi wasin asidik afadilus ashabi amya tegese pira-pira utamane para sahabat para nabi di mubalaghatim kalau oleh mangentake afadil utaman sahabat mang wisidikan temene watadikilan oleh menerake waswadai lan para mati saat al kota tegese para kamat mati utawa nganti pateni bisa mengkolakan Allah dalam perang ya. Wasolihina perawang soleh wa iriman dukir saling perawang disebut pendukur meng wa hasunna lan saapi opo ulaika mongkon nabiin lahiri apane rofikon oleh dadi konco rofako ategesi perawang konco bercanda dan sarko. Jadi Allah jawab orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, itu nanti ya bersama orang yang ditaati, ya seperti para nabi, siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang baik. Wa hasuna ula rabbika. Ya karena orang itu kan sebaik-baik teman ya, nabi dan karena tidak pernah goro. Kalau kita di manusia biasa ini kadang-kadang walaupun apapun derajatnya, walaupun orang baik kadang-kadang ya, masih ada yang tidak cocok ya. Kalau nabi ada pernah dusta, namanya nabi ya, ada ya. Makanya wakhasuna ulai korofiko itu termasuk ya teman yang sangat spesial, sangat baik ya. Bagaimana gambarnya biayas tamti'a ngalap enak-enak mah bian dalam janama bilang kelingali aladina anawahim nabin mang waziar ziarah nangani nabi yang sitikin wal teko hadir mau setengah waingkan senajan ono pemakarum panggon nane men nabiin mang iku darajati ali kang lur binisbati kelanten bangsa ila gormariyane aladina anawahim nanti. Di sini
dia tetap mendapatkan kesempatan ya, bisa melihat, bisa hadir dan lain sebagainya tanpa harus bersusah payah gitu kan ya. Jadi apa yang ditanyakan oleh sahabat tadi langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalika utai mengkono-mengkono mayuti ai kaunu utai anan mayuti iku man setar madukan sebut muda tahun utai dari dan baru iku al fadlu anugerah musakum tabadat paring anu so abi kan fata alim ana manyuti lian ana ora sat manyuti iku nalu mereka manyuti ing fadal bin taating kan taat yuti wakapa lan nyukupi sopo bila kuja apane aliman ilmune oleh ngawruh bisa bil akhirat kan ganjaran akal wasiku moko kumandelo sopo bima kan barang abarokum kang ngabari Allah ing sira bikan mah wayu nabiuka lan ora ana kang iso nyeritain sira misru khabirin madani dan kang pas podo. Jadi di sini disebutkan orang mendapatkan ini tadi, orang yang tanya sahabat tadi, bagaimana bisa melihat engkau ya Rasulullah? Ini disebutkan dzalikal fadlu minallah, itu adalah anugerah, bukan karena taatnya. Tetapi perlu diketahui, walaupun bukan karena taatnya, tapi orang yang akan mendapatkan, misalkan akan dimasukkan surga, yang jelas di dunia ini orang itu suka berbuat baik, suka menjalankan ibadah, walaupun apa yang akan terjadi tidak tahu. Ya jangan langsung bilang, wah itu apa sudah ditentukan mau surga makanya diakal, itu sudah ditentukan sukses makanya kas, makanya giat. Apa yang telah terjadi itu adalah takdir. Kita sudah mengetahui apa yang sudah kita lewati itu sudah tahu kita itu adalah takdir. Tapi apa yang akan terjadi kita harus berusaha. Nah, kita sudah tahu nanti kita akan sukses apa enggak, kita akan berbuat apa tidak, tidak tahu, makanya kita tetap berusaha. Nanti kita sakit atau enggak dan sebagainya, makanya kita harus usaha ya. Tapi di sini disebutkan itu karena fadl. Kita harus yakin karena fadl, bukan karena taat kita kepada Allah ya. Walaupun memang orang yang akan mendapatkan kenikmatan itu secara lahirnya di dunia ya, yang jelas orang berbuat baik, berbuat ibadah dan sebagainya. Tapi utamanya karena fadl dari Allah. Kalau fadl utamanya ibadah, berarti kan itu kan seperti orang kerja, setelah kerja dibayar. Nah, kalau masa kita kepada Allah, kita ibadah, kemudian tidak diberikan konsekuensi, kita protes kan. Ya terserah Allah kan begitu ya. Walayu nabi kami ya, yang jelas tidak ada siapapun yang bisa menceritakan seperti yang tidak Allah. Jadi misalkan surga neraka, kita kadang-kadang cerita kepada seseorang apa yang telah kita ketahui gitu ya. Satu tempat tiba-tiba tempat itu berubah atau mungkin kena bencana dan sebagainya. Kalau Allah kan tahu ya, apa yang diceritakan nanti begini ya Allah yang buat ya Pak tahu. Sehingga air roh ya. Kalau kita kan tidak ikut hanya sebagai apa ya pemakai, makanya kan tidak tahu. Kita merencanakan kadang-kadang ya tidak sukses, tidak berhasil pasti itu ya tidak pasti. Karena apa yang kita rencanakan hasilnya kan kemungkinan. Ya kita inginnya sukses. Kalau pasti sukses kan kita mengatur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keliru itu ya. Ya iladina wa ka'aman kapani khudu ngalau kidrakum en tawaten sira pas padha sira minatu saking musuh sira ikhtarizu tegir musuh min saking aduhi musuh. Wa ta'aqalan paino sira maksude gumrika sira maring aduhi. Pambiru lan komunikasi lah envidu in
Inhadu tegese inhidu. Tegese gumrika sira. Gumrika sira. Ila kita marang menang atuikum. Subatin khalif kang bisa-bisa, mutafirin tegese barang kang bisa-bisa. Syariatan kali pandan bolo bata ukra sare kang menang. Au biru utawa budal sira jaman kali kabeh muntap ini kali kang kumpul. Jadi di sini disebutkan ya kita ini kalau di zaman Rasulullah ya, kalau di zaman sekarang ya beda ya. Karena kalau di zaman Rasul kita diajak perang, sing ngajak itu mesti bener karena Nabi dan langsung perintah dari Allah. Dan wongi gak kedonyan namanya Nabi, kan begitu ya. Nah kalau sekarang ya repot ya pimpinannya pas perang maju, pas waktu aman ya namanya pimpinan ya dapatnya kan banyak secara duniawi ya. Kalau Nabi kan tujuan bukan jadi pimpinan, menguasai, tujuan disuruh Allah menyebarkan agama. Contohnya Rasulullah setelah Mekah dikuasai maka dia sebentar lagi meninggal dunia, kan begitu ya. Contohnya kalau dulu zaman Nabi Sulaiman, nah, itu kalau orang biasa kan ya anaknya yang diselamat. Nah, kalau Rasulullah itu kalau orang biasa telah menang menguasai Mekah kan keturunannya yang disuruh menguasai karena sudah apa namanya enak gitu ya. Karena Nabi ya beda lagi, tidak menginstruksikan begitu ya. Ini harus kepada orang-orang kafir, orang-orang musuh ya. Tapi kalau di zaman Nabi yang jelas beda dengan di era sekarang, pasti beda. Misalkan kita perang gitu ya, di era sekarang negara perang. Ini kan pasti beda. Itu mengatakan agama, yang satu bukan, pasti beda ya. Walaupun dimanapun itu pasti beda, ada yang sama. Kenapa? Ya hubungannya tadi, ya, kalau menang ya mesti muncul pimpinan hubungan dengan harta. Tidak mungkin tidak berhubungan dengan harta, pasti ingin menguasai, kan begitu ya. Dan menguasai, nah secara ekonomi ya dapatnya lebih banyak daripada yang lain. Tidak mungkin begitu seperti Sayyidina Abu Bakar ya. Tapi memang beda lagi, Sayyidina Abu Bakar kan artinya diaman kepada, tapi 100%. Tapi yang diberikan Rasulullah orang yang gak kedonyan kan gitu ya, gak ardunya gitu. Nah, sekarang kan beda lagi kan. Nah, misalkan diamankan 100% ya beda lagi. Selain itu Rasulullah doanya kan mustajabah ya. Berjuang di sini perangan bisa berkelompok, bisa terpisah-pisah. Ini kan dalam siasat perang kan begitu ya, supaya menang kan gitu. Wa inna minkum saking iku saking sira. Temen iku saking laman yaktine ana wong layu bati ana yaktine kedua teman semua ayat akhiran tegese ngeri teman soman yang kita sama Abdullah bin Ubay qad bin Ubay al-munafiq ashabun nasab wajalon dadi akan sebab Allah ing Abdullah bin Ubay saking aladina kudu kirakum min kadha sing wala muntalam fil inda ikulil qasam lan qasam dan tanpa qasam. Di sini disebutkan di Al-Qur'an ini pada waktu Rasulullah perang, misalkan dalam perang Uhud itu kan termasuk orang yang pulang ya, orang-orang munafik pulang karena wis gak prospek, kalah, akibatnya jumlah orang mukmin berkurang dan akibatnya kalah kan gitu. Tapi perlu diketahui yang disebutkan di sini karena Allah yang menyebutkan, ya tahu si A si B itu munafik itu tidak. Kalau kita ya tidak tahu ya, kadang-kadang kita menuduh orang malah yang menuduh munafik. Makanya sulit di era sekarang ini ya. Ya bisa mengatakan munafik secara umum, kalau menuduh orang ya jadi masalah. Karena apa? Ya kita tidak tahu ya yang sebenarnya apa ya. Yang kemungkinan masalah kita juga mungkin munafik, tapi mungkin kontemporer ya, tidak selamanya. Kalau di sini kan munafik mungkin selamanya saya meninggal dunia ya. Kenapa? Ya karena Allah yang membuat manusia, ya tahu ya. Baik nasopak mengenani ing sira au musibat musa takotlin wa hazimat yang kotin dipateni lah yang maksudnya kalahan olah mengko ngucap sapa man mang malibatnya kot an ama
teman-teman paring nikmat sawallahu alaihi ingsun. Mumti umang ya alaihi ingsun id lam akung krana rana ingsun mau setane aladina putri iku saidan wong kang hadir ai hadiron fausoba mongko den kenan bae. Jadi bahkan dia mengatakan kalau perang pas kalah perang banyak meninggal, untung aku mangkak melok perang, kan gitu ya. Kok melok lah ya belaya Pak Dewi, kan gitu ya. Nah ini kan ya memang tadi min khaisud dohir, ya dia itu mukmin, ya sejatinya ya bukan karena orang ambigu. Ya masih di era sekarang kan juga ada kadang-kadang begini, pas waktu pemilu misalkan hubungan dengan duniawi ya, dia mendukung si A. Tiba-tiba kalah, belot si B karena hubungan dengan jabatan. Orang kan yang tokoh kan mudah begitu. Kalau rakyat kan hanya dibentur-benturkan ngalor ngidul kan gitu. Tokoh kan gitu. Pas menang paling masyarakat ya jangan dapat uang ya paling 100.000 kamu mungkin kan per orang jutaan ya habis uangnya. Yang dapat jatah sana ya gaji kan banyak dapat gaji dalam arti bukan itu diberi uang tapi diberi jabatan gitu. Ya, kalau dari sudut fikih ya tidak menyalahkan saya dapat gaji tidak ngutil ya jelas. Tapi kalau kita masuk di dalam ilmu ini apa tasawuf ya beda lagi ya beda lagi. Jelas itu kalau menurut tasawuf beda. Kalau di ilmu fikih jelas tidak melanggar itu. Tapi kalau di ilmu tasawuf ya jadi masalah kan gitu ya. Nah, ya di era sekarang kan jarang kan walaupun ya tahu itu tapi kemungkinan untuk menerapkan ya tidak mau atau bagaimana sulit ya. Wail asobakum lan lamun ngenen ing sira apa falun anugrah lam qasam lain niku lam qasam minallah fadlum anugrah langsung kafatkin wagon kalau ini menang wagoni matilan cara layaku lan nama koyak ini ngucap topeman natian kali ketun kaan saat temen aku mau khafat nekan an iku mau khafat semua an iku madon ten simpen ten ilangi karena ai kanun kalau saat temen kelakon iku lam yakun ora ono beliai kanya waltai ono sing ojo lam takun ono sing yakun iku bayanantan sira wa bayanantan man iku madatun asyasin ma'rifatun kenal wasidaqatun lan sarakat pada utawi kan iku rojiun bali lakoli dawuh Allah qad Allah alayya sing sadurunge mang kudu ridho dan gawe mutarida Allah bi kan bayana qauli antara mutaklapa ko wa maklum wa utai kaulan sing diucapno iku mang ya laitani ditambah iku ya laitani kepingin insung kutono iku kuntono semua iku mau setani aladina fa abu jama komnutre en faujan ing pecah jengkang kuda ngalap insung katon bahkan wafilan sampurna min kawan sampean. Jadi kalau dia pas misalkan perangan, kalau kalah kan ngomong wah untung aku mangga melu perangan, kalau melu perangan nyonyor aku mati kan habis riwayatku. Tapi seandainya pas perang itu, jadi kalau pas kalah gitu ngomong ngono ya, gak enak ya. Tapi kalau pas menang, waduh, ya. Aku yo bagiamu, aku yo koncomu, aku iki termasuk ya sahabatmu. Masa gak kon kayak bagian aku kan kelompokmu kan gitu ya. Masa gak kamu bagai ya seperti daerah sekarang kan ya memang manusia memang begitu karena apa? Ya mana manusia diciptakan hubud dunia, tapi sudah diciptakan walau manusia cinta harta, tapi sudah disebutkan itu menyebabkan celaka dalam hati ya, kalau tidak digunakan dengan baik, tapi sulit menggunakan gampang diomong, sulit dilaksanakan gitu ya. Jadi dia mengatakan ya laidalin kuntu ma'afu faujan azima.
Seandainya saya ikut kan saya akan mendapatkan berkah. Kan kalam takun bainakum abimateng koyok aku duduk koncomu nek ono kapan oleh berkat kok gak kon oleh bingkisan gak dikei koyok wong liya gak kenal kan gitu ya. Walu qatil moko beci merangono bisa kono tam illa bisa bila kono agaman kau lilai dino kono mertelaken sapa ladina wong akeh ya seruna kang adol sapa ladina ya biuna al hayata dunya yang bondo dunya bilakan akhirat. Jadi kita disuruh perangan ini bagaikan dunia ini sebagai lahan untuk mendapatkan akhirat kan gitu ya seruna ya biuna hayatunya. Jadi hidup di dunia sebentar ini kita buat sebaiknya untuk kegiatan. Nah, kalau dulu ya perangan karena kalau sekarang ya tadi perangan di era sekarang kan dilema ya. Ya tidak bisa langsung dikatakan agama, ya tidak bisa langsung. Karena apa? Pasti pemimpinnya yang menang mengincar harta benda. Tidak mungkin pemimpinnya gak arep dunya, tidak mau harta benda. Sulit ya di era sekarang. Makanya ya bagaimana ya pokoknya sulit ya. Kalau di zaman Rasulullah pasti tidak mungkin. Karena apa? Menolak ikut perang kafir. Kalau sekarang kan beda ya. Menolak ikut perang tidak bisa dikatakan kafir kan gitu. Aman untuk sawanyu kotil marang sama bisa bila karena kalau fayak baik tal mongko dan paten sama mati sama yustah mongko mati said man au ya utam naso ya far tekesemna masama biadwi kan musiman pasau pamongko paring pasau pain utim alam saman adun karena adiman kang agung sapan ke kanjana jajan kang agung. Jadi kalau orang berperang baik meninggal mati syahid atau mungkin menang Allah memberikan pahala. Jadi mati syahid menang sama-sama dapat pahala, terutama di akhir. Kalau menang kan juga ada bagian di dunia ini kan jarang kan. Kalau dia tidak sampai hidup dalam mati terbunuh ya syahid karena sudah lillahi ta'ala ya, ikhlas lillahi ta'ala. Jadi hidupnya ini diutamakan untuk merebut akhirat dalam ini. Kebaikan di dunia ini sediakan juga untuk di akhirat ya. Wa malakum wa mang te apa iku lakum manisa la tu kono hale ora gelem merangi sapa istimewa taufik utai mai ku istimewa taufik melen-melen lamania tegese orang kang nyegai kumujud lak ing saking perangan bisa bila kono fi wa fi takhlisul mutabilan lamentake prong kang diwilang apes menawi jak prong lanang ini sareng wadon wal wildani propro aladin tegesake khasab kabasam kang ker ing lansop aku parkumin anin hijrah disang hijrah wa dulang larake sapa ladina ing aladina olang suabnas radhiyallahu anhuma kuntu ana anak wa umilan iku minun saking mutabin. Jadi pada waktu orang-orang hijrah Ibnu Abbas masih kecil dan mengecara ekonomi tidak baik ya, dia mengatakan saya ini juga tidak ikut hijrah. Hijrah kan perlu biaya ya, dalam arti dari Mekah ke Madinah mungkin yang agak mudah kan ada tumpangannya ya, naik kuda gitu kan. Seandainya tidak ada tumpangan jalan kaki, ya harusnya harus sehat tubuhnya. Kemudian di tengah perjalanan juga harus ada makanannya, apalagi di sana tempatnya kan gurun pasir ya. Kalau siang panas, malam dingin, ya harus punya apa ya, baju yang bisa untuk berteduh atau untuk apa pada waktu dia perjalanan. Ya kalau mungkin seperti di sini mungkin berteduh di bawah pohon, air banyak di sana, air juga sulit. Mungkin tidak ada pohon, makanya ya sulit sekali ya. Makanya termasuk orang yang sudah sangat kuat keyakinan sampai ikut berhijrah ya. Alladzina tekesewangke ya kulang daina hale prawang kang donga robana ya robban do pangeran akhirna mungkin ngetaken ing zon
anhanil qasangi maka tes maka adalin kan apa sapa alu alime maka berkurang kufur watan datang tuan lana mansun melatungka sing ngersan dengan mendika sing ngersan auliaan yang kasih ya talakang nandangi walem umunan perkara wajah Allah wajah datang tuan lana mansun melatungka sing ngersan nasino ing kang nulung yang kang nyegah nasir ing kita minun sing kufar. Jadi karena dia tidak bisa keluar dan ya karena si nolong ya, maka dia berharap berdoa kepada Allah, ya Allah. Ngene Mekah niki kula mboten neco. Karena apa? Namanya pengikut Rasulullah ya, dan Rasulullah pindah. Ya kan tidak ada siapa yang membela, keadaannya minta kepada Allah, dan banyak orang yang disiksa di sana ya, yang asalnya pendukung sejati tiba-tiba yang didukung hijrah karena ada lampu jadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di situ juga ada penguatnya yang semuanya kan orang-orang yang kuat, yang berduit kan semua hijrah semua. Tinggal orang-orang yang lemah-lemah saja yang ada di situ. Mungkin orang sakit, orang tua, mungkin anak-anak dan sebagainya. Maka dia berdoa, ya Allah, keluarkan dari Mekah sini ya Allah. Mudah-mudahan saya ini diberikan kekuatan bisa mengikuti yang ada di tempat hijrah sana gitu ya. Waqata jaballahu da waqata jan nembatnya Allah dan dengan mutafal ya salung gaman sapa Allah la batin sebagian ing sebagiane tapi alhum itu apabila tetap sebab ilan fat buktikan dan pertama kamau dalam merintah gawe penguasa sallallahu salat atam bin Asid pan sapa ngadili sapa matluma kang ngani oyo mutatapin min daun sang aladina. Jadi kemudian Allah menyuruh seseorang untuk apa namanya ngadili ya. Aladina unta wong akeh amanu ka qatiluna ikut qat fisabilillah dan Allah aladina kafaru dan nang kafirun yuqatilum fisabilillah merangi setan faqatilu maka menaut aulia setan mongko pirawa kang nulis setan ansara dini tegese nulungi agama sa taglibu mongko ngalake sira ing aulia setan likal kuatim ko kuati Allah bilaikan pitulungnya kuati ko kuati sira bilaikan pitulung ko inakasan kana filmuna iku dhaifan apes ya inakada syaitani can upaya desan filmun iku kan dhaifah. Rekayasa atau apa ya? Apa yang dilakukan setan mungkin musuhnya Allah itu adalah wahian tekesap. Layu qawimu lan bandingi. Kayak setan kayak tolong backup tadi. Sebabkan rekayasa yang dilakukan setan tetap kalah oleh karena ya setan buatan Allah. Allah yang buat maka tapi ya kadang-kadang yang kasat mata ini kan kita ini melihat apa yang gemerlap itu kan kita sukai walaupun itu nantinya menyengsarakan kita ya yang setelah hidup di dunia. Jadi kalau merangi orang kafir berarti kita merangi temannya setan. Sampai di sini penjelasan kita mudah-mudahan mudah dimengerti. Dan apabila ada sedikit kekeliruan baik bacaan maupun penjelasan, saya menerima masukan agar ke depan penjelasan semakin baik dan semakin mudah diterima. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul arabi zin ilma wa razuqni fa arabi sirafli sadri wa yasir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir kalam wa billahi tawfiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.